Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah pertemuan 4. Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah, amin. Di pertemuan 4 ini saya akan membahas tentang strategi dalam e-bisnis. Isu pentingnya adalah teknologi hanya memegang peranan penting lebih kurang sepertiga bagian. Lalu perusahaan bisnis harus memperhatikan 2/3 bagian. Sedangkan persoalan e-bisnis bukan hanya IT, tetapi perubahannya yang harus diperhatikan harus seiring dengan IT-nya. Menggali strategi, ada SWOT ya. Yang pertama adalah faktor internal, itu ada strength, ada kekuatan dan ada kelemahan. Sama juga dengan faktor eksternal, ada peluang, ada ancaman. Yang pertama yaitu kekuatan dan peluang adalah strategi SO yang memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang. Lalu strategi WO digunakan untuk mengambil kesempatan guna menutup kelemahan. Jadi jika ada kesempatan maka dapat digunakan semaksimal mungkin untuk menutupi kelemahan. Ancamannya adalah, dan ancaman berikut kekuatan adalah strategi ST yang menggunakan kekuatan. Strategi ST ini maksudnya strength dan ancaman, yang menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Jadi jika ada kekuatan maka hindarilah ancaman. Seperti persaingan bisnis ya. Strategi WT, kelemahan dan ancaman digunakan untuk memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman. Jadi memperkecil kelemahan-kelemahan yang dipunyai perusahaan tersebut dan dihindari ancaman. Kalau ini menggunakan kekuatan untuk ancaman, sedangkan ini menggunakan kekuatan untuk peluang, sedangkan ini menggunakan mengambil kesempatan atau peluang untuk menutup kelemahan. Seperti itu strateginya. Perilaku konsumen yaitu yang pertama, konsumen ini ingin tahu terhadap perkembangan atau tren baru. Kalian juga seperti itu ya. Kalau ingin membeli barang pasti akan yang viral, yang baru. Yang kedua, perbandingan antara toko satu dengan toko yang lain, harga mana yang lebih murah. Lalu meneliti kira-kira testimoni yang terbaik, produk yang mana sih. Yang keempat adalah penggunaan teknologi dalam memperoleh informasi produk. Nah, ini penggunaan teknologinya yang mudah, si Shopee atau Tokopedia atau apapun. Perubahan pola perilaku konsumen tradisional menuju e-bisnis menurut Budi Sutejo tahun 2001 ada 7 perubahan, yaitu yang pertama, pola belanja dari tradisional yang tadi yang kita ke pasar, harus datang, harus pagi, dan menuju komputer. Itu kapan saja bisa dilakukan. Yang kedua adalah pola pemilihan barang. Dari yang awalnya memilih barang dengan memegang, lalu sekarang hanya melihat katalog elektronik. Yang ketiga adalah pola transaksi. Ada uang, ada barang. Kalau sekarang bisa COD, barang dulu dikirim sampai baru dibayar. Yang keempat adalah pola konsumsi. Barang dibeli tidak dapat langsung dikonsumsi. Nah, ini adalah pola-pola yang diterapkan Budi Sutejo. Yang kelima, pola pemakaian barang, khusus barang berwujud harus melalui perantara. Perantara tadi seperti kurir ya. Yang keenam adalah pola pembayaran dari tunai, lalu ada kartu kredit. Tadi ada COD, ada cek elektronik, ada uang digital. Ini yang sering uang digital seperti Shopee Pay, GoPay, e-money. 7, pola komunikasi seolah kesempatan untuk membina pertemanan hilang. Jadi jarang untuk berkomunikasi dengan si penjual karena kita hanya memilih barang lalu check out. Sikap-sikap yang dimiliki konsumen e-bisnis. Yang pertama adalah kritis terhadap penawaran produk. Jadi pastinya memilih produk yang bagus dengan harga yang rendah. Yang kedua adalah sensitif terhadap harga, tadi seperti yang saya bilang. Yang ketiga adalah sensitif terhadap kualitas. Nah, ini biasanya melihat dari testimoni yang sudah membeli barang tersebut. Yang keempat, menuntut jaminan atau garansi atas produk. Nah, ini butuh juga garansi ori, karena banyak sekali produk-produk online ini terjual palsu. Yang kelima, menuntut teknik penyajian halaman web yang secara kognitif. Nah, halaman web yang mudah digunakan dan sederhana bagi si customer atau konsumen. Strategi e-bisnis.
Menurut Fandi Ciptono tahun 2000 yang berjudul Electronic Commerce 3 Emerging Strategies tentang model pembentukan e-market, yang pertama strateginya adalah seller control electronic marketplace, jadi penjual yang mengontrol. Lalu yang kedua, buyer control electronic marketplace, pembeli yang mengontrol. Sedangkan yang ketiga, neutral electronic marketplace, jadi ini adalah sistem pakar yang mengontrol. Pembuatan keputusan konsumen e-bisnis secara perorangan. Karakteristik atau ciri personal adalah memperhatikan usia, gender, etnik, pendidikan, pola hidup, psikologi, pengetahuan, nilai, dan kepribadian. Nah, ini keputusannya itu sangat penting karena semakin usianya dia bertambah dan gender lain, maka pemilihan barangnya pun sangat berpengaruh. Begitu juga dengan lingkungan, komunitasnya bagaimana. Kalau komunitas suka belanja, maka dia pun suka belanja. Lalu stimulasinya, nah ini yang merangsang untuk belanja, yaitu harga, ini penting, promo, produk, dan kualitas juga lainnya. Keputusan membeli, nah ini apa yang dibeli, lalu barangnya ada di mana untuk mempengaruhi ongkos kirim, berapa banyak dia akan memikirkan itu, atau menggunakan kurir instan, ekspres, atau reguler. Sistem kontrol pemasok nih, pemasok ini bagaimana pembayarannya, pengirimannya, lalu agensinya, dengan layanan konsumen jika ada return fact-nya gimana, lalu emailnya, desain webnya harus sederhana. Pembuatan keputusan konsumen e-bisnis secara organisasi, kalau yang tadi secara perorangan, sekarang organisasi. Mirip juga dengan yang tadi. Nah, ini ya. Jadi, nah, tadi kan pengaruh interpersonal, karakteristik personal. Jadi kalau organisasi ini tidak ada pengaruh dari lingkungan, tapi ada pengaruh dari interpersonal, otoritas, status persuasi, dan pengaruh organisasi tergantung di kebijakan dan prosedur organisasi tersebut. Apakah boleh belanja banyak atau hanya sedikit. Strategi untuk menghadapi kompetisi, yang pertama adalah cost leadership strategi. Jadi biaya kepemimpinannya, lalu strategi yang berbeda itu akan mempengaruhi kompetisi secara inovatif ya. Fokusnya bagaimana, pengembangannya, aliansinya. Lalu inovasi ini yang sangat penting, inovasi produk terutama untuk persaingan di antara perusahaan e-bisnis. Internal efisiensi, jadi baik internal maupun eksternal, dan customer oriented strategi. Ini yang harus diperhatikan, customer oriented strategi. Strateginya harus berorientasi kepada customer yang sudah menjadi pelanggan di toko tersebut. Strategi pemanfaatan TI. Strategi pemanfaatan TI adalah ada strategi perusahaan SI, strategi dan manfaat. Strateginya adalah TI digunakan untuk mengurangi secara substansial biaya dan proses bisnis. Betul. Di pabrik-pabrik biasanya robot-robot itu untuk pengurangan SDM ya, agar tidak menggaji SDM-nya. Lalu ada perusahaan buy.com, Pricelist, eBay, ini mungkin menggunakan robot-robot. Lalu penyusunan harga online-nya, tawar-menawar online, lelang online, ini strategi untuk agar konsumen dapat ke toko tersebut lebih banyak. Manfaatnya adalah ada garansi harga termurah, pembeli ikut menentukan harga, itu kalau tawar-menawar, dan pelelangan harga. Perbedaannya tadi cost leadership, sekarang differentiation. Perbedaannya TI digunakan untuk mengurangi keunggulan diferensiasi dari pesaing dan fokus terhadap produk dan layanan. Jadi TI ini untuk mengurangi keunggulan diferensiasi dari pesaing. Jadi kalau kita punya seperti toko online, itu akan ada perbedaan antara toko yang lain karena toko yang lain tidak punya TI yang sebagus kita. Contohnya Avnet.Marsal, Loss Operating Values, dan Consolidated Freightways. Avnet.Marsal ini adalah pemasok e-commerce. Dia manfaatnya untuk meningkatkan pangsa pasar, makanya dia menggunakan IT. Loss Operating Values adalah rancangan konsumen online. Meningkatkan pangsa pasar juga. Jalur pengiriman online juga sama, meningkatkan pangsa pasar.
Grow perkembangannya adalah untuk mengelola ekspansi. Ekspansi ini perluasan bisnis regional dan global. Contohnya City Corp, Walmart, Toys US Inc. dengan menggunakan internet, menggunakan jaringan satelit, lalu menggunakan POS. Manfaatnya adalah peningkatan dalam pasar global, pemimpin pasar dan pemimpin pasar. Jadi dia dapat memimpin pasar di seluruh dunia. Aliansinya untuk membuat organisasi virtual dan rekan kerja bisnis yang mendukung strategi relasi bisnis. Makanya dia menggunakan IT sebagai patokan utamanya. Walmart, Procter dan Gamble, Cisco System, Airborne Express. Contohnya Walmart ini adalah pemasok. Kalau Cisco ini aliansi manufaktur virtual, sedangkan Airborne adalah persediaan online. Rata-rata semuanya ini pemimpin pasar dan peningkatan pangsa pasar, juga peningkatan penjualan menggunakan IT tersebut. Innovasinya adalah menciptakan produk yang dapat mengubah proses bisnis dan menciptakan produk serta pasar baru di dalam konsumen yang sudah lama maupun yang baru. Perusahaannya adalah Charles, Federal, dan Amazon. Yang pertama adalah strateginya memberikan diskon, lalu penentuan rute yang lebih cepat, dan layanan online konsumen. Manfaatnya seperti tadi sama, menjadi pemimpin pasar dunia. Model pembangunan relasi. Bagaimana kita membangun relasi dengan konsumen agar konsumen tidak kabur dari toko kita? Yang pertama adalah layanan terbaik. Lalu juga pemasarannya juga terbaik. Konsumen dapat menerima. Konsumen dapat menentukan medianya itu apa, lalu menanggapinya seperti testimoni ya. Lalu membuat keputusan dan ada detail transaksinya bagaimana, bisa mengupdate database jika mungkin pemesanannya kurang atau mungkin pemesanannya kelebihan. Lalu pembentukan segmentasi. Segmentasi ini segmentasi konsumennya dari mulai konsumen yang suka beli baju tiap bulan atau tiap tahun atau tiap hari. Yang terakhir adalah 4P, produk, harga, tempat promosi diperbarui keunikannya untuk konsumen. Jadi dari produk, dari harga, dari promosi ini perlu ada pembaruan terus, keunikan dari perusahaan lain yang mengerjakan e-bisnis juga untuk kepuasan konsumennya. Strategi memperkenalkan situs atau website yang dipunyai. Yang pertama yang online ada email, makanya suka ada spam ya. Lalu search engine, Google nih kalau kita paling teratas berarti itu paling banyak. Impressive website, lalu link cooperation. Offline-nya bisa melalui majalah, jurnal, koran, billboard, papan gitu ya, papan iklan. Memperkenalkan situs secara online, yang pertama adalah email secara efektif. Letakkan URL di bagian search engine, lalu buat sesuatu yang berkesan pada situs tersebut dan mengadakan kerjasama. Nah ini boleh kerjasama dengan si search engine, contohnya MSN, Yahoo, dan Google. Memperkenalkan situs secara offline bisa melalui tabloid, majalah, jurnal, koran, spanduk, atau billboard. Nah seperti ini contohnya. Sensitivitas harga. Harga ini nilainya yang unik. Misalkan harga di tempat lain itu ada 2.000, maka kita menghargai 1.999. Nah, itu berkurang satu saja itu konsumen akan berpindah tempat. Substitusi. Yang kedua dan yang ketiga, konsumen peka terhadap pengeluaran total. Kalau pengeluaran totalnya banyak dan tidak ada diskon, pasti dia berpikir lagi untuk membayar. Yang keempat, penyajian biaya seperti yang tadi saya bilang, walaupun beda Rp1 itu akan mempengaruhi harga juga. Yang keenam, persediaan produk sangat mempengaruhi elastisitas harga. Jadi kalau mungkin produknya makin banyak itu belum di sell, tapi kalau produknya sudah tinggal sedikit itu akan di sell. Ini ada tugas, kita baca dulu ya. Oke, tugasnya hanya ini saja. Rancangan desain website, karena yang lain saya rasa kalau kalian membuat kelompok agak susah, ini perorangan saja. Kalian mencari rancangan desain website untuk beberapa
toko online seperti Tokopedia, Shopee, Lazada minimal 5 ya. Fokus pada ulasan manajemen konten, fokus pada konten-kontennya. Kalian ulas menurut kalian, pendapat kalian, apa kelebihan dan apa kekurangan dari 5 online shop yang tadi saya sebutkan. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dan mohon maaf ini telat. Saya akhiri dulu, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.